Seket itu basicnya itu memang ritual sitren dan ritual ruatan. Saya Krishna, fenomena kota Solo. Saya mendapatkan seorang ibu tua menggendong batu jamu. Ternyata dia bernama Mbak Retno. Dengan setia dari profesinya selama 20 tahun lebih dia menggeluti. Hanya untuk mendapatkan uang 1.000 dalam satu cangkirnya, dia rela untuk menghidupi 6 cucunya. Saya salut kepada perempuan perkasa itu. Saya Kunto Dewo. Saya melihat banyak sekali pedagang kaki lima dan tukang beca di kota Solo. Aku Bimo. Aku ketemu Pak Muji, pengasong koran yang hidupnya sangat sederhana, tidak serakah, walaupun sehari-harinya dia serba kekurangan. Kalau aku Arjuna, ketika tersesat di pinggiran Sungai Solo, aku bertemu dengan seorang pemancing yang papa bernama Pak Mulyono. Hasil dari memancing itu dia bagikan kepada warga di pinggiran Sungai Kleper. Dari situlah dia mendapatkan tempat tidur, tempat menginap, dan makan. Aku Nakula. Di zaman modern ini, orang yang disebut manusia itu merasa mampu hidup sendiri-sendiri. Modern. Saya Sadewo. Jika berjalan di rel kereta, saya singgah di pasar Sangkar. Ketemu dengan Mas Puju, seorang peminum dan pemabuk. Dia tukang beca, penggali kubur. Dia memutuskan untuk tidak menikah dengan umur 50 tahun karena takut tidak mampu membiayai anak dan istrinya. Dasar pemerintah. Aku Baladewa. Aku mlaku ning Pasar Kliwon untuk perapatan. Aku lali mbur sebelumnya posisi sudahe wong tua ngapik godhong bekas bungkus kembang. Dheweke dikongkon sing dodol kembang ngapik godhong ngelusi godhong saka jam 7 sampai jam 11 dikeki opah ning sego sak bungkus. Asyik ora? Saya Sadewa. Anakku yang terbuang yang dulu engkau sayang kini hidup di jalan. Aku terseok-seok mengais sisa makanan orang. Bagai anjing liar lolong sepanjang jalan. Itu kasih sayang, tapi dari mana aku dapatkan? Anakku yang terbuang yang dulu engkau sayang kini hidup di jalan. Aku terseok-seok mengais sisa makanan orang.
Tapi dari mana aku dapatkan So indah, so indah, so indah, so indah. Rantam rantam, rantam rantam, rantam rantam, rantam rantam. Kaki keong, kaki keong, kaki keong, kaki keong. So indah, so indah, so indah, so indah. Rantam rantam, rantam rantam, rantam rantam, rantam rantam. Kaki keong, kaki keong, kaki keong, kaki keong. A E A E A E A E A E A E A Ya ben mas kok jam itu kan jam 10 Meki gos ungkus sing penting amale Mek oleh iwak limo iki mangan mengko sore. Oh, saya ini pemabuk, gak pernah bertengkar dan gak pernah masuk penjara. Dodol nang kono, dodol ning kene padha wae sing penting atine tentrem. PKL, lapak dijual murah. Aku nggak kuat lagi untuk itu. Nggak ada lagi saling tolong menolong. Siapa yang mau bantu kalau nggak diri sendiri? So indah, so indah, so indah, so indah. Rantam rantam, rantam rantam, rantam rantam. Bendawa Bitu melakukan ritual Kindred pada tanggal 29 Januari yang lalu. Kaki keong, kaki keong. Kami menyusuri jalan-jalan kota Solo yang sama sekali belum kami kenal. So indah. Rantam rantam, Kami menandai, menemukan, dan mencari spirit dari benda-benda, peristiwa, teks, dialog yang kami temukan selama perjalanan. so indah, so indah. Arjuna Jarwo, dia menyusuri sepanjang sungai Bengawan Solo. Pada satu tepian dia menemukan seorang laki-laki, Pak Mulyono namanya. Dia sedang memancing ikan di situ. Dia hidup sendiri dan miskin karena harta warisannya dijual oleh keluarganya. Hasil pancingannya kemudian dia bagikan secara sukarela kepada warga sekitar. Dan warga pun memberi imbalan dengan sebungkus nasi kepada Pak Mulyono. Seorang laki-laki bernama Pak Muji. Dia pedagang asongan yang memiliki filosofi hidup sederhana. Dia tidak mencari harta kekayaan, tapi dia hanya mencari kebahagiaan dalam bekerja. Bagus Kresno. Dia terkesan dengan seorang nenek-nenek tua yang bekerja sebagai jamu gendong. Yang luar biasa, ia menghidupi 6 cucunya sendirian. Nakula Heri. Ia berjalan menyusuri pinggiran kota Solo sambil membaca mantra-mantra sintren. Pada satu titik dia terjebak dan tersesat di tengah-tengah gedung dan bangunan mewah, di mana orang-orang di dalamnya tidak saling peduli dan saling sapa. Tiba-tiba dia teringat kawannya yang di Lampung
Mamake namanya, yang saat ini sedang sakit keras. Nama penyakitnya kelenjar getah geni. Dia tidak membayangkan kalau kawannya itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak saling peduli. Sadewo Ipul, dia beristirahat di pasar Sangkra. Dia dihampiri oleh seorang laki-laki yang penuh tato, dan dia bertanya pada Ipul, ada apa di sini? Ipul menjawab, mencari sesuatu yang dia sendiri belum tahu apa itu. Laki-laki itu kemudian mengenalkan dirinya dengan Mas Puju. Dia penjaga pasar, preman di situ, dan juga berprofesi sebagai tukang beca dan penggali kubur. Tapi dia punya empati yang tinggi terhadap orang yang kesulitan. Sampai umurnya 50 tahun ini, dia tidak pernah menikah karena khawatir tidak bisa menghidupi keluarganya kalau dia menikah. Saya sendiri, Kuto Dewo, menyusuri Jalan Urip Sumoharjo. Di sana saya menemukan banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima dan penari beca. Walaupun di sudut-sudut jalan ada tanda larangan beroperasi, tetapi para tukang beca dan pedagang kaki lima itu tetap mereka bekerja. Terakhir, Dodo Bolodewo. Dia terkesan dengan seorang ibu tua yang bekerja sebagai pembersih daun pisang bekas pembungkus bunga. Mata kirinya sudah tidak bisa melihat lagi, tapi dia masih bekerja dengan tekun dan teliti. Dia bekerja sepanjang hari dan hanya mendapatkan upah sebungkus nasi.